Sahabat sosial mungkin sudah mengecek sendiri namanya dalam data terpadu kesejahteraan sosial dan ternyata terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Baik itu PKH, BST atau bantuan program sembako. Namun sampai hari ini belum mendapatkan bantuannya sama sekali. Silahkan disimak baik-baik penjelasan saya pada video kali ini. Saya ingin menjelaskan apa penyebabnya dan bagaimana solusinya agar sahabat sosial bisa mendapatkan bantuannya. Oke sahabat sosial, banyak dari ibu-ibu yang sudah cek namanya di DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan ternyata terdaftar sebagai salah satu keluarga yang mendapatkan bantuan sosial pemerintah. Baik itu PKH, BPNT maupun BST. Namun sampai hari ini ternyata tidak atau belum pernah mendapatkan bantuannya sama sekali. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Sahabat sosial, terlebih dahulu perlu kita pahami apa itu DTKS. Jadi DTKS ini adalah merupakan master data keluarga miskin di Indonesia, yang dimana keluarga yang terdaftar dalam DTKS ini akan berpeluang besar mendapatkan bantuan sosial pemerintah, khususnya bantuan-bantuan yang ada dalam Kementerian Sosial. Jadi kalau sahabat sosial misalnya sudah cek dan terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial, ada keterangan misalnya dapat bantuan PKH atau dapat BST, tapi sampai hari ini sahabat sosial sendiri tidak pernah mendapatkan sama sekali bantuannya, jangan heran dulu. Karena bantuan sosial kebanyakan tidak diberikan kepada personal atau perorangan, melainkan bantuan sosial diberikan untuk perkeluarga. Itulah kenapa misalnya sahabat sosial sudah cek di DTKS dan terdaftar tapi tidak mendapatkan bantuan. Karena yang diberikan bantuan adalah keluarga yang biasanya diterima oleh kepala rumah tangga atau orang tuanya sendiri. Jadi perlu digarisbawahi bahwa pendataan yang ada di DTKS adalah data keluarga, bukan data personal. Jadi meski sahabat sosial menggunakan nicknya sendiri, bukan di orang tuanya, itu tetap akan muncul bahwa sahabat sosial terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, sahabat sosial bisa membaca tulisan Mas Guru Andrianto pada deskripsi video ini. Nah, bagaimana kalau sudah pisah kartu keluarga misalnya dengan orang tua, misalnya sudah menikah dan sudah pisah kakak, apakah bisa mendapatkan bantuan juga? Jawabannya adalah pastinya bisa sahabat sosial. Bisa sama sekali. Semua keluarga prasejahtera atau keluarga miskin itu berpeluang untuk mendapatkan bantuan sosial. Banyak kasus sudah pisah kakak dengan orang tuanya karena sudah menikah, tapi tidak bisa mendapatkan bantuan sama sekali, itu karena masih terdaftar sebagai anggota rumah tangga atau ART dan masih mengikut dalam ID DTKS orang tuanya. Karena datanya belum diubah atau dimutakhirkan dalam DTKS. Masih mengikut ke data keluarga orang tuanya dan data keluarga barunya belum terdaftar di DTKS maksudnya. Itulah kenapa sahabat sosial tidak bisa mendapatkan bantuan sosial. Oke, saya akan membacakan potongan tulisan Mas Guru Andrianto yang dibagikan secara gratis kepada sahabat sosial. Tulisannya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi video kali ini. ID DTKS dan ID DTKS ART ini akan melekat kepada ART keluarga tersebut selama ID DTKS keluarga tersebut belum dimutakhirkan. Jadi seandainya anak pertama itu menikah dan sudah pisah kakak dari orang tua, tapi data keluarga tersebut tidak dimutakhirkan, maka nama anak pertama itu masih ada dalam ID DTKS milik orang tuanya. Lalu bagaimana dengan kakak yang sudah terpisah itu? Ya, ini tadi yang kita jelaskan. Pemutakhiran data pada data kependudukan di Dukcapil dan pemutakhiran data di DTKS adalah dua hal yang berbeda. Untuk kartu keluarga, pemerintah sudah membuat peraturan bahwa setiap ada perubahan pada keluarga maka kartu keluarganya harus diperbaharui.
Hal ini berlaku juga pada pembaharuan data pada KTP. Perubahan dalam kartu keluarga itu meliputi status kematian, kelahiran, perkawinan, termasuk penambahan atau pengurangan anggota keluarga lain di luar keluarga inti. Artinya, jika ada anak yang sudah menikah, maka dia harus keluar dari kartu keluarga orang tuanya karena anak tersebut sudah memiliki keluarga sendiri. Di saat anak tersebut akan membuat kartu keluarga atas nama dia dan pasangannya, dia juga harus membuat KTP baru dengan mengubah status perkawinannya. Selain itu, kartu keluarga milik orang tuanya juga harus diperbaharui. Begitu juga kartu keluarga milik orang tua pasangannya atau mertuanya juga harus diperbaharui. Hal ini untuk menghindari adanya dua nama dengan identitas diri yang sama tercatat dalam kartu keluarga yang berbeda. Lalu bagaimana dengan data di DTKS? Data di DTKS pun wajib diperbaharui dengan menyerahkan kartu keluarga yang baru miliknya dan kartu keluarga milik orang tuanya itu ke pemerintah desa, maka pihak pemerintah desa akan mencatat perubahan yang terjadi. Informasi ini penting disampaikan supaya data dalam DTKS milik orang tuanya juga diperbaharui. Lalu apa dampaknya jika tidak melakukan pembaharuan pada kartu keluarga? Yang pasti datanya tidak akan termutakhirkan. Contohnya ya, seperti kasus yang selama ini terjadi, seseorang merasa sudah memiliki ID DTKS dan mendapatkan bantuan sosial padahal yang mendapatkan adalah orang tuanya. Pada akhirnya pihak yang paling dirugikan adalah anak yang sudah menikah tersebut. Dia dan pasangannya kehilangan kesempatan untuk memiliki ID DTKS atas nama keluarga kecil mereka, dan ketika sudah kehilangan kesempatan itu, maka harapan untuk mendapatkan bantuan sosial pun tertutup. Namun, perlu dipahami juga bahwa meski sudah melakukan pembaharuan data pada kartu keluarga dan data di DTKS itu akan serta-merta membuat keluarga kecil mereka mendapatkan di DTKS. Mekanisme yang harus ditempuh itu tetap sama. Mereka yang harus diusulkan melalui musyawarah desa yang diselenggarakan minimal 1 kali dalam setahun. Jika hasilnya sepakat bahwa keluarga kecil tersebut layak dimasukkan dalam DTKS, maka datanya akan dikirim ke Dinas Sosial Kabupaten Kota. Nantinya semua usulan dari daerah akan dikirimkan ke Kementerian Sosial dan diolah di Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin. Data yang masuk akan dibuat peringkat kemiskinan di seluruh Indonesia. Semoga dengan tulisan ini membuat Bapak Ibu tidak mudah GR atau gede rasa. Hanya karena setelah melakukan pengecekan ke DTKS, terus datanya muncul sebagai penerima bantuan sosial PKH, BSP maupun BST. Cek dulu ke kantor desa itu DTKS milik siapa. Jangan-jangan itu DTKS masih milik orang tuanya yang di dalamnya masih tercantum nama Bapak Ibu sebagai anak mereka. Jangan lupa cek juga kartu keluarga milik orang tua ya, Bapak Ibu ya. Siapa tahu belum diperbaharui di Disdukcapil. Untuk tulisan lebih lengkapnya sudah saya siapkan di kolom deskripsi, atau sahabat sosial bisa langsung mengunjungi Facebook Mas Guru Adrianto agar tidak gagal paham. Nah, sahabat sosial, itu saja informasi yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat sosial yang sudah cek namanya di DTKS dan terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial, tapi belum mendapatkan bantuan sosial. Penyebabnya seperti tadi, bahwa sahabat sosial mungkin data keluarganya belum diperbaharui atau dimutakhirkan, atau sahabat sosial masih mengikut EDBDT-nya ke keluarga lamanya atau keluarga orang tuanya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.